Hei yang di depan, ambilkan pulpen. Sheng Sheng, orang seperti apa yang bisa terlambat 5 kali seminggu? Jangan bicara lagi. Xiao Heng kelihatannya tidak mudah diajak berurusan. Kita jangan berhubungan dengannya. Apa maksudmu? Yang di depan, kenapa aku tidak mudah diajak berurusan? Wah, Teman sebangku di depan. Kenapa aku tidak mudah diajak berurusan? anak-anak, kita akan mempelajari bab baru. Buka buku halaman 18. Waktunya pulang. Xiao Heng, jangan gegabah. Sheng Sheng tidak pernah mengganggumu. Duduk yang benar. Sudah pulang sekolah masih belum pergi. Sheng Sheng, apakah kamu sedang haid? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 4, 2, 3, 4. Ulangi lagi. Semua salah dia yang menari lebih baik dari kita. Sampai kita harus latihan ekstra setiap hari. Kita sembunyikan bajunya, lihat besok dia bisa tampil atau tidak. Kekanak-kanakan banget. Kalau aku ketemu lagi, kalian mengganggu Xia Sheng. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Ayo pergi. Kak Heng, aku dapat 3 tiket untuk acara tahun baru. Mau ikut? Aku tidak punya bakat seni, kamu saja yang nonton. Ini kan pesta dansa tahun baru Xia Sheng. Aku susah payah baru dapat 3 tiket ini. Siapa sih Xia Sheng dari kelas kita itu? Kamu tidak mau? Kalau gitu aku pergi sendiri. Kasih sini. Ini? Maksudku tiketnya, kasih sini. Cantik sekali lagi Dewi. Cantik sekali Kak Heng, katanya kamu tidak pernah nonton pertunjukan? Pergi sana. Kak Heng ternyata punya maksud lain. Menarinya bagus sekali. Cantik banget, dia kan mau masuk Beijing Dance Academy. Bukan untuk kita impikan.
tidak pernah lupa. Tapi aku tidak ingat. Tidak suka ya tidak suka, jangan buang waktu dengan aku. Kamu bilang tidak suka ya? Kalau gitu sekarang aku kasih tahu. Aku suka kamu. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku akan mengejarmu, juga tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu bilang tidak suka ya? Kalau gitu sekarang aku kasih tahu. Aku suka kamu, tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku akan mengejarmu, juga tidak ada hubungannya dengan kamu. Kak Heng, kamu semalam pulang tidak tidur semalaman? Kak Heng, buat apa kamu seperti ini? Dia sudah datang mencarimu. Kamu juga selalu memikirkan dia. Malah kamu usir dia pergi. Dia tidak mengerti. Aku tidak boleh tidak mengerti. Kenapa dulu kamu memukul Luoyang Ze? Sampai cacat? Aku tahu kalian berdua tidak akur. Tapi tidak sampai kamu mematahkan kakinya di acara kelulusan. Kalau tidak karena itu, kalian berdua sudah jadi pasangan. Tidak ada alasan. Aku tidak suka dia. Paman. Bau alkohol, cium, cium. Cuma tahu hura-hura, cium. Cepat bangun dan ganti baju. Aku ingin kamu menikah dengan Xia Xisheng. Apa maksudnya? Aku menikah dengan Xia Xisheng? Keluarga Xia bulan lalu baru membeli sebuah maskapai penerbangan. Kalau kamu menikah dengan Xia Xisheng, maka keluarga Xiao akan semakin kuat. Dulu kamu memanfaatkan ibuku untuk mendirikan grup Xiao. Setelah keluarga ibuku jatuh, kamu selalu memukul dan memarahinya. Memaksanya bercerai denganmu, keluarga Xiao punya anak yang baik sepertimu. Masih kurang? Aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam dengan Xia Xisheng. Kalau tidak, meskipun kamu ayahku, aku tidak akan segan-segan. Aku sudah telepon keluarga Xia, kamu tidak setuju tidak ada gunanya. Hidup matimu adalah milik keluarga Xiao. Ayah, Xiao Heng si brengsek ini baru keluar dari penjara. Xiao Zetian si licik itu sudah datang minta dinikahkan. Sheng Sheng adalah harta kita. Xiao Heng si narapidana ini mengelap sepatu Sheng Sheng saja aku jijik. Apalagi ingin menikahi Sheng Sheng, mimpi. Sheng Sheng adalah buah hatiku. Bagaimana mungkin aku biarkan dia menikah dengan Xiao Heng? Xiao Zetian bicara apapun tidak akan berguna. Anakku Xia Kong tidak boleh berhubungan dengan sampah seperti ini. Ayah, kalian tidak mengerti Xiao Heng. Jangan sembarangan memberi label pada orang. Sheng Sheng, tidak perlu kamu jelaskan lagi. Ini sudah aku putuskan, tidak bisa ditawar. Ayah. Kakak, Xiao Heng tidak seperti yang kamu pikir, Kak. Apa? Kamu mau ngejar Xiao Heng? Iya, Dan dia menolakmu tanpa ampun. iya, Apa? Dia si narapidana berani menolakmu? Berani sekali. Sheng, kamu ngejar Xiao Heng ini. Ayah dan kakakmu setuju? tidak. Tapi tidak masalah, yang penting sekarang. Xiao Heng jangan menghindariku dulu. Sheng. Dulu Xiao Heng sampai memukuli orang sampai cacat. Bagaimana kalau nanti dia kasar padamu? Fugo, miao, banyak hal. Nanti aku jelaskan pelan-pelan, tapi percayalah. Penilaianku, oke? Dan percayalah sekali lagi pada Xiao Heng. Kalau emang udah niat banget, gue sebagai sahabat terbaik lu, gue pasti dukung. Yudahlah. Ngejar cowok, Fu Cheng nomor 1.
Gak ada yang nomor 2. Sini, tangan. Video, foto, efek film. Pakai foto ini buat update story. Cara kuno banget gini, beneran bakal work? Lagi pula gue bahkan belum punya WeChat-nya. Cowok itu emang sukanya dicariin, lu coba usik dikit. Cuma teman-temannya dia yang bisa lihat, percaya aja sama gue. Ya udah, coba ide lu. Waduh, Ada apa? gapapa, kalian main Maya. Liat WeChat Sepatan. Wir Schenk resmi Vadian. Xiaoheng kok diam aja sih? Wait, Fugo. Sorry itu, kayaknya Xiaoheng. Gak ada efeknya sama sekali. Jam 9 malam, di belakang Gunung Jingbei. Ada balapan motor. Xiaoheng ikutan, gue ada akal. Ya udah, gue percaya lagi sekali ini. Ganteng banget. Dia terlalu ganteng ya ampun. Itu bukan primadona teater tari Jingcheng? Xia Shisheng? Katanya mereka baru resmi beberapa hari lalu. Xiaoheng lagi liatin. Kalau mau drama, harus yang meyakinkan. Cantik banget, dia tuh primadona teater tari itu. Serasi banget, cocok sekali. Udah jago banget jahit mesin jahit ya? Mesin jahit di dalam bukan cuma buat jahit baju, tapi juga mulut. Pekarku, Xia Shisheng. Primadona teater tari Jingcheng, pada kenal kan? Lu dan pacarku, satu SMA ya? Gak kenal. Udah dateng-dateng. Adu 1 round. Fair, main tanpa taruhan kan boring. Motor limited edition gue buat lu. Bilang aja ke semua, dulu siapa yang bikin gue masuk penjara. Bahkan 10 tahun gak pegang motor. Lu tetep gak bakal menang lawan gue. Punya pacar memang enak ya. Pakai sarung tangan aja nggak perlu sendiri ya, Tuan Xiao. Terbalik. Semangat. Persiapan lomba. 3, 2, 1, go mulai. Ceha Xiaoheng Ceha. Kamu nggak pedulinya lah ya Ceha. Waduh, Heng gila nih, di tikungan berani ngebut. Keren banget. Semangat-semangat. Aku gagal di lapangan Mila, aku gagal di lapangan. Sukses di asmara, ada cewek cantik di pelukan, menang kalah buat apa? Ayo, ini pertandingan pertamamu kembali ke lintasan, menang pertama. Kita harus minum untuk merayakan. Oke, ayo rayakan bersama. Rayakan aku nemu camilang. Pacar cewek cantik banget camilang. Pacar cewek cantik banget Arai Ferrari. Xiaoheng nggak ada reaksi nih. Cepat provokasi dia.
Aduh, Aceng Cehara. Kamu kenal dia gimana Cehara? Jia, aku kenal dia dari berantem. Aku ingat kalian teman SMA, kamu nggak kenal? Nggak kenal ha. Udah belajar? Ngapain kamu narik aku keluar? Aku kan punya pacar. Kamu nggak bisa nggak bikin kesel ya? Apa salahku? Pilihan pacarmu, bisa lebih parah lagi nggak? Bukannya kamu bilang nggak suka aku? Terus aku cari cowok kayak gimana? Urusanmu apa? Terus kamu bisa buat kesel aku. Asal cari orang buat ngerusak diri sendiri, Pede banget sih kamu. dia nggak punya tangan apa? Apa? Sarung tangan nggak bisa dipakai sendiri ya? Sia Si Sheng, putus sama bajingan itu. Dan jangan ganggu aku lagi. Udah gede, kok masih nggak ngerti? Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa kamu jelas-jelas suka aku. Tapi maksa pura-pura nggak suka Ai. Sia Si Sheng. Aku suruh kamu putus sama Fu Cheng karena aku lihat kita dulu teman sekelas. Cuma ngingetin baik-baik aja. Xiao Heng. Kamu ini laki-laki atau bukan sih? Aku sudah mengungkapkan perasaanku tapi kamu nggak mau terima. Sekarang aku cuma mau bikin kamu cemburu. Pura-pura pacaran sama dia. Kamu jelas-jelas cemburu. Tapi masih aja pura-pura nggak ngaku. Udah bilang nggak suka ya nggak suka. Susah banget sih kamu. Oke. Kalau gitu aku kasih tahu. Aku tetap nggak akan menyerah. Dengar ya. Aku ulang lagi. Aku bakal ngejar kamu. Ngerti nggak? Kok bisa-bisanya dia nangis lagi? ini video kamu naik motor tadi. Sudah diupload online. Banyak banget orang yang menghina kamu. Hello, Sheng Sheng. Kamu udah lihat videonya belum? Kayaknya Xiao Heng jadi korban cyberbullying nih. Tadi malam Xiao Heng bawa kamu pergi. Ngapain sih? Jangan-jangan nggak tahan, mau ngungkapin perasaan? Nggak mungkin. Dia bisa ngapain sih? Dia cuma bilang supaya aku jangan ganggu dia lagi. Cara kamu ini nggak mempan juga ya? Dasar. Xiao Heng ini memang tegaan banget sih. Kamu udah sama laki-laki lain. Dia masih bisa sabar juga. Gini aja, jangan buru-buru. Masih ada cara lain kok. Ah sudahlah, mending aku cari cara sendiri deh. Fugu, kamu tahu nggak cara ngatasin cyberbullying? Camp Heng, keluarin duit dikit buat bayar buzzer. Biar komentar jeleknya tenggelam. Udah beres. Oh ya. Akun pelaku utamanya langsung dilaporin aja. Untungnya papa udah beliin rumah di Jingshui Vendu buat aku. Dan tepat di sebelah rumah Xiao Heng. Langkah pertama ngejar cowok, kasih perhatian. Biar dia ngerasa kehangatan dan perhatianmu. Kamu kok pagi-pagi banget sih? Xiao Heng. Aku masakin makanan sama buah-buahan buat kamu. Oh ya, jangan lupa manja dikit. Berat banget nih. Makasih. Xiao Heng. Aku bawa barang berat-berat nih buat kamu. Masa ngajak aku masuk duduk-duduk? Lihat nih, tanganku sampai merah. Apa? Nggak ada yang ingat dia pernah di penjara? Dunia ini udah sebebas itu nerima mantan narapidana?
Di rumah udah ada semua, nggak usah repot-repot. Lagi pula aku masih ada urusan. Xiao Heng. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kalau kamu sibuk, aku tidak akan mengganggumu. Tapi jangan lupa makan, nanti kalau sudah dingin tidak baik untuk lambung. Dah. Heng, Heng, entah siapa yang membeli buzzer. Orang-orang yang membulimu tadi malam sudah dilaporkan. Aku tidak mau mengungkapkan kebenaran tentang kejadian waktu itu. Aku tidak ingin dia dicemooh, Xiao Heng. Kalau benar-benar peduli padanya, jangan terlalu lembut. Aku juga tidak tahu apakah dia sudah makan. Oh iya. Ye, kamu tahu Xiao Heng biasanya jam berapa pergi? Kalau ada halangan, biasanya selalu tepat waktu. Kenapa aku bisa mimpi seperti ini? Kabar terbaru, Kakak Heng akan turun 5 menit lagi. Xiao Heng. Kebetulan sekali, kamu juga lari pagi? Xiao Heng, aku lupa memberitahumu. Sekarang aku tinggal di blok 2, kita sekarang tetangga. Kebetulan sekali. Xiao Heng, itu. Apa kamu sudah makan bekal yang aku berikan waktu itu? Dibuang. Membuang makanan bisa kena hukuman rendam kandang babi. Xiao Heng. Aku baru pindah ke sini, aku belum terlalu familiar dengan lingkungan sekitar. Bagaimana kalau besok lari pagi? Kita lari bersama? Pantai di Jingshui Fendu ini terlalu luas. Aku takut tersesat kalau lari sendirian. Gimana dong? Xiao Heng, bisa tidak kamu pelan-pelan? Aku tidak bisa mengimbangimu. Jangan bicara saat lari. Xiao Heng, kamu besok jam segini juga. Lari pagi? Gas lari pagi? Aku takut tidak bisa bangun. Bagaimana kalau besok pas kamu bangun? Bangunkan aku, tambahkan WeChat. Kenapa cewek bisa mimpi tentang cowok yang disukai? Ada apa? Bukan Ogers. Xiao Heng, dengar penjelasanku. Xiao Heng, pulang ingat mandi pakai air hangat. Jangan sampai masuk angin, aku besok masih menunggumu lari bersama. Aduh, kenapa hal memalukan ini? Bisa dilihat Xiao Heng? Dia nanti bakal mikir apa tentang aku? Saudari, ini WeChat Kakak Heng. Jangan bilang siapa-siapa ya. Xiao Heng kirim. Kirim, kamu besok jam segini juga lari? Aku takut tidak bisa bangun, kalau begitu. Besok pas kamu lari, bangunin aku dong. Kalau aku tahu lagi. Kamu diam-diam mengirimi si Sheng. Pesan tentangku, turnamen bulan depan. Kamu tidak usah ikut. Jangan pura-pura tidak lihat. Karena kamu tidak mau berhubungan denganku. Maka makan siang dan buah yang aku kirim kemarin. Total 520, tambahkan aku di WeChat. Transfer uangnya padaku. Kamu transfer kebanyakan, barangnya cuma 520. Aku cuma mau 520, lebih 1 sen pun tidak mau. Xiao Heng. Suatu hari, aku akan membuatmu memohon untuk menambahkanku kembali.
Kamu sok gaya buat siapa? Aku berniat baik ingin mengarahkanmu ke jalan yang benar, tapi kamu malah main motor. Lihat hasilnya, masuk penjara kan? Dengar, besok kembali kerja di perusahaan Xiao. Minggu depan melamar ke keluarga Xia, kalau tidak, keluarga Xiao tidak akan menganggapmu sebagai anak. Kamu sudah terbiasa bertindak semena-mena ya? Lepaskan aku, lepaskan. Dengar kalau sudah sadar. Sujud minta maaf, baru aku lepaskan. Aku tidak salah, aku cuma suka motor. Salahku apa? Hanya karena aku tidak menurutimu, tidak hidup sesuai keinginanmu. Mekanik kamu menegasku. Pejinggen. Introspeksi diri baik-baik, kalau tidak, jangan harap keluar. Kalau kamu berani melakukan sesuatu, aku akan membuatmu menyesal telah melahirkanku. Anak ini beterdai. Manual, persis seperti ibumu. Cuma bisa membantah, tidak bisa apa-apa. Agus, 16 kamu tidak pantas menyebut ibuku Nual. Ibu menikahimu, itu hal paling menyedihkan dalam hidupnya. Tua bangka, dengar, kali ini aku tidak akan diam saja. Mulai hari ini, keluarga Xiao tidak menganggapmu sebagai anak. Ingat kata-katamu hari ini. Kalau berani, jangan cari aku lagi. Entah Xiao Heng sedang apa. Hello kakak kepar. Ada apa? Marvel ada apa? Kakak tinggal di situ. Aku tidak bisa menghubunginya. Xiao Heng kenapa dia? Hari ini seharusnya ada seleksi tim untuk ikut CSBK. Tapi pagi ini, Pagi ini kenapa? Cepat katakan. sebenarnya tidak ada yang serius. Ayah Heng datang mencarinya pagi ini. Mereka bertengkar, Heng kena tampar. Aku lihat Heng sedang sedih. Aku agak khawatir. Tim sedang sibuk, sudahlah. Nanti setelah selesai, aku akan mencarinya. Sudahlah, kamu sibuk saja. Aku yang akan mencarinya. Xiao Heng. Kamu kenapa? Minum sampai segini banyaknya? Kamu datang? Aku menjemputmu pulang. Sepanjang hari tidak angkat telepon. Kami sangat khawatir. Jangan minum lagi. Pria dewasa mana bisa hilang? Kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Tunggu sebentar, aku akan belikan obat. Nak, kalau mau minum, setidaknya kasih tahu pacarmu. Dia pasti panik saat tidak bisa menemukanmu. Sangat khawatir. Sudah. Kakek, tunggu sebentar. Nanti aku akan menghukumnya. Suruh dia berlutut di papan cuci. Anak muda,
Jangan terlalu emosional. Pasangan harus saling mengerti. Lebih banyak memahami satu sama lain. Jangan selalu cemberut seperti aku. Istriku sudah tiada. Aku selalu teringat saat dia mengomeliku. Tidak bisa kembali lagi. Sudah mengerti, kakek. Dia sudah dengar. Tenang, nanti aku akan mengantarnya pulang. Xiao Heng, apa yang bisa aku lakukan? Untuk membantumu? Halo, Yuan Ye. Xiao Heng mabuk berat. Jemput dia, sekalian beli obat mabuk. Kami di Butterfly Bar. Cepat ya. Baik, mengerti. Yuan Ye. Kakak ipar, gimana ini? Dia bertengkar dengan ayahnya kemarin. Mungkin hatinya sedih, ditambah mabuk. Antarkan dia pulang. Malam ini kamu yang jaga dia. Heng tidak bisa melupakan masa lalunya. Terus memikirkan pernah di penjara, merasa tidak layak untukmu. Makanya dia selalu menghindarimu. Yuan Ye. Kamu benar-benar tidak tahu? Xiao Heng dulu kenapa sampai berkelahi? Aku benar-benar nggak tahu, aku cuma ingat waktu itu. Pak Akara Wizuda. Saya mencari beberapa toko bunga dengan saudara Heng untuk membeli Phalaenopsis. Balik ke sekolah, dia langsung bawa bunga itu, nyari kamu di belakang panggung. Setelah itu, aku nggak tahu jelas. Oke, kamu anterin dia pulang dulu. Saudara Heng. Pulang, sini. Tangan, 3 poin. Kakak ipar, hati-hati di jalannya. Heng. Kenapa Yuan Ye bilang? Xiao Heng balik ke sekolah langsung nyari aku. Tapi aku nggak pernah ketemu dia. Di belakang panggung ada ruang ganti, jadi nggak ketemu. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu selama ini? Sampai kamu nggak mau bahas masa lalu sama sekali. Halo? Kamu jemput aku? Kamu di mana? Kok aku nggak lihat? Aku lihat kamu, aku dateng. Bikin kaget aja, kayaknya malam ini. Harus tinggal di villa keluarga Xia lagi. Coba deh, makan satu coklat tiap hari, hidup bakal lebih manis. Xiao Heng, hari ini karena urusan papanya. Sedih, besok kasih ini ke dia. Dia pasti bakal lebih senang. Pagi,
Saudara Heng, kau kehilangan kontak kemarin. Aku kan cowok gede, nggak bakal hilang. Aku nggak ngerti, papamu hidup udah enak-enak aja. Ngapa harus ikut campur urusanmu? Jangan-jangan dia nggak rela lihat kamu sukses? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama keluarga Xiao. Asisten rumah tanggamu di mana nyarinya? Nggak cuma bersih-bersih, tapi juga siapin buah. Banyak banget jenisnya, perhatian banget. Ngapa kamu makan buahku? Taruh lagi. Cuma buah doang, pelit amat sih. Nggak boleh, taruh lagi. Ya udah, nggak makan yang nggak makan, aku taruh lagi. Saudara Heng, saya tidak tahu harus berkata apa. Perhatian yak siap fishing keskibi ko kamu. Panarin gak main-main. Dia kirim pesan bilang kamu mabuk. Aku buru-buru dateng, taunya pas sampai. Dia udah jagain kamu, kelihatan kasihan banget. Dia kan orangnya hebat, nggak perlu buang-buang waktu sama aku. Gadis kecil yang lemah lembut ini juga tidak mudah. Bahkan jika hatimu terbuat dari batu, pasti akan mencair juga. Lagi pula, apakah benar-benar baik jika kau menolaknya? Aku pernah di penjara. Ayahku hanya ingin menghisap darah keluarga Xia. Kalau kau setuju? Dan aku baru saja keluar dari penjara. Luo Yangze mungkin akan membalas dendam padaku. Dia bersamaku hanya akan lebih berbahaya. Kakak. Apakah dulu kau benar-benar memukul Luo Yangze sampai cacat karena Xia Fisheng? Baru kau memukul Luo Yangze sampai cacat? Lalu, bisakah kau jamin jika kau tidak bersamanya? Luo Yangze tidak akan membalas dendam padanya? Shang, Kilat Express, halo, paket hari ini, tolong ditandatangani. Terima kasih. Sama-sama. Apa ini? Tidak tahu, lihat saja. Kebahagiaan hari ini, tolong ditandatangani. Coba saja, makan satu coklat setiap hari, hidup akan terasa lebih manis. Kurasa kakak ipar lebih manis. Kau menyebalkan. Wah, Sheng Sheng, kau sangat cantik. Miao miao. Sangat cantik, dunia. Miao miao. Begini, kalau kita bertemu bahaya nanti. Kita buat kode rahasia, bilang saja. Pemandangan di sini sangat indah. Apa? Buat kode rahasia? Kau pikir ini film mata-mata? Tapi, kalau benar-benar terjadi sesuatu. Belum sempat bilang kode rahasia, sudah krek. Aku tidak bercanda. Pulang beberapa hari ini, aku merasa ada yang mengikutiku, sangat menakutkan. Jadi nanti, kalau kita bertemu bahaya, bilang saja kode rahasia itu. Boleh? Boleh, aku mengerti. Sheng Sheng. Kau akhir-akhir ini selalu di perkebunan keluarga Xia. Xian juga latihan menari di sini. Kenapa? Sudah bosan mengejar Xiao Heng? Atau, suka sama orang lain lagi? Tidak ada. Fugu bilang, cara ketiga wanita mengejar pria, jaga jarak. Pertahankan misteri, lalu buat dia terkesan di saat yang tepat. Apa? Kau bilang apa? Xiao Heng setuju nonton pertunjukan kelulusanmu? Belum, tapi aku sudah minta Yuannya kasih dia tiket. Aku bilang itu dari sepupunya. Lalu, aku akan fokus mempersiapkan pertunjukan kelulusanku, lalu buat dia terkesan di saat yang tepat. Karen, Kak Heng, semuanya sudah siap di Haicheng. Tinggal tunggu kita datang. Entah kapan bisa balik kali ini. Kamu nggak pamitan sama kakak ipar? Bilang dulu. Nggak perlu. Sejak terakhir kali kakak ipar anterin kamu pulang. Udah setengah bulan nggak datang. Jangan-jangan dia udah lupa sama kamu? Kalau dia bisa lupa sama aku justru bagus. Yang penting dia bisa hidup bahagia. Itu yang paling penting. Heng salah tulis. Kok malah nulis nama kakak ipar? Heng, ini tiket kelulusan kakak ipar dari sepupuku. Kamu mau nggak?
Kamu punya sepupu dari mana? Urusan aku punya sepupu atau enggak. Intinya kamu mau nggak sih? Hari pertunjukan itu bertepatan dengan hari kita berangkat. Kamu nggak mau ya? Aku kasih ke orang lain deh. Gratis? Nggak ambil rugi. Ayo kerja. Ngapain berdiri aja? Oh, Sheng Sheng, kamu cantik banget. Heng, kakak ipar keren banget. Nggak ngomong sepatah kata pun. Nggak. Tariannya bikin aku terharu. Artis film aja. Nggak sekuat ini emosinya. Emang pantas jadi primadona teater tari ibu kota. Suruh sepupumu bantu kasih ke Si Sheng. Jangan bilang dari aku. Wah, dikasih bunga. Si Sheng, selamat wisuda. Sheng Sheng, ini baru dikasih fans. Aku lihat ini lumayan mahal, jadi buruan aku bawa. Anting anggrek kupu-kupu. Dia datang. Ah? Miao miao, semuanya sesuai rencana. Nanti ketemu. Sheng Sheng, larinya pelen-pelen dong. Xiao Heng. Xiao Heng. Kamu nggak suka aku? Terus ngapain kamu datang? Siapa bilang aku datang buat kamu? Ini kan wisudaku. Kamu bukan datang buat aku? Terus buat apa? Aku nemenin teman lewat sini. Lewat Agustus 19. Lewat Agustus 16. Tapi area dalam perlu tiket. Gimana caranya kamu lewat? Kamu pikir kamu siapa? Mau aku pergi kemana ngapain? Harus lapor ke kamu? Ini wisudaku. Aku nggak peduli. Kamu pasti suka aku. Kamu pasti datang buat nonton aku. Iya benar. Aku emang suka kamu. Aku menonton pertunjukanmu bukan berarti aku menyukaimu Agustus 16. Ada banyak orang di teater. Apakah mereka semua menyukaimu? Xiao Heng, apakah kamu ada waktu sekarang? Agustus 16 aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Aku punya hal yang sangat-sangat penting untuk kukatakan padamu. Tidak ada waktu. Aku benar-benar punya hal yang sangat-sangat penting untuk kukatakan padamu. Hal ini sudah ingin kukatakan sejak lulus SMA. Si Sheng. Jika kamu terus mengganggu seperti ini, kamu akan terlihat murahan. Aku muak melihatmu, aku muak melihatmu. Pergi sana. Baik.
cintaku murahan. Aku tidak akan mengganggumu lagi selamanya. Kak Heng, sudah lama menunggumu, cepatlah mobil sudah datang. Tolong ingatkan Xia Sheng. Aku khawatir Luo Yangze akan berbuat sesuatu padanya. Luo Yangze, dia benar-benar mencarimu? Tidak tahu, tadi ada orang yang terus mengikutiku. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Jangan terlalu tegang juga, Kak Heng. Luo Yangze kakinya saja sudah patah satu. Bagaimana dia bisa membalasmu, jalan saja tidak bisa. Tolong ingatkan dia, ayo pergi. Ada apa ini? Sheng Sheng, jangan sedih. Tanpa Xiao Heng kita masih punya yang lebih baik. Kita tidak bisa menggantungkan diri pada satu pohon. Bagaimana situasinya hari ini? Adegan pengakuan cinta yang kubuat. Apakah suasananya sangat romantis? Apa ini? Ah, bongkar semua barang jelek ini. Xiao Heng si brengsek itu, dia tidak pantas. Ada apa? Ini pertama kalinya Sheng Sheng menyukai seorang pria. Dia terus-menerus menolaknya, benar-benar menjengkelkan. Xiao Heng di mana? Di rumah kan? Sekarang juga akan punggal kepalanya untuk makan anjing. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, Fugou, miao miao. Kalian tahu tidak, ada tempat yang bisa membuat orang bahagia? Tempat tanpa Xiao Heng. Ada apa? Ini. Ada yang berkelahi. Polisi datang. Tidak mungkin dia. Kamu kenapa? Aku akan menyanyikan sebuah lagu. Cepat, cepat. Teman, bolehkah aku meminjam gitarmu? Bisa. Ayah mertua. Xiao Heng, aku punya hal yang sangat penting untuk kukatakan padamu, kata-kata ini. Sudah ingin kukatakan sejak lulus SMA. Xia Sheng. Kalau kau terus mengganggu seperti ini. 1608 akan terlihat murahan, akan terlihat murahan. Ngapain nangis? Jijik lihatmu, pergi sana. Baiklah.
Sheng. Aku lupa. Tim balap Xiao Heng bertanding di Haicheng. Apa yang kau lakukan? Di sini banyak orang, jangan sampai masuk penjara karena berkelahi. Dia memang bajingan, binatang. Ya. Aku binatang. Aku memang tidak pantas untuknya. Sudah, jangan pedulikan dia. Sheng Sheng pergi sendirian, ayo kita cari dia. Kalau Sheng Sheng sampai kenapa-kenapa karena kau, aku tidak akan memaafkanmu. Kak Heng, kau baik-baik saja? Tidak mati. Kau lihat latihan di sini? Aku tidak tenang meninggalkannya. Tinggi rendah, itu tumor, itu pincang. Luoyang Ze. Luoyang Ge patah satu kaki tidak bisa lari cepat. Aku lari sekuat tenaga, seharusnya bisa lepas darinya. Kau bangun lebih cepat dari yang kuduga. Siapa kau? Apa yang kau mau? Aku tidak mengenalmu. Tapi aku mengenalmu, semua karena kau si manis ini. Kakiku ini, semua karena kau. Apa maksudmu? Kalau bukan karena kau si manis ini. Cantik sekali menggoda aku, mana mungkin aku bisa jadi seperti ini, karena Xiao Heng si bajingan itu. Dulu aku heran. Kenapa Xiao Heng bisa karena seorang wanita rela di penjara 4 tahun. Ternyata wanita itu adalah orangnya. Xiao Heng masih jantan. Demi melindungi nama baikmu, rela menanggung semua ini. Profesional. Ternyata alasan Xiao Heng di penjara adalah karena aku. Kau tahu, awalnya aku tidak berniat menyentuhmu. Hari itu, aku menyelinap ke Jing Sui Fendu. Hanya untuk mencari tahu di mana rumah Xiao Heng. Aku akan membunuhnya, membuatnya membayar. Tapi aku justru bertemu denganmu. Saat itu aku berpikir, membunuh Xiao Heng terlalu mudah baginya. Lucunya Xiao Heng sengaja berusaha melepaskan hubungan denganmu agar aku tidak membalas dendam padamu. Dia sangat mencintaimu. Membalas dendam padamu pasti lebih menyenangkan daripada padanya. Benar kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Xiao Heng sekarang di hatinya. Sama sekali tidak ada aku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku ditolak berkali-kali sampai akhirnya jatuh ke tanganmu? Kamu ingin membalas dendam pada Xiao Heng melalui aku. Sayangnya, kamu salah strategi. Dan, sekadar mengingatkan, tindakan penculikan adalah kejahatan besar. Jika kamu masuk penjara karena menyakitiku, maka kamu tidak akan bisa membalas dendam pada Xiao Heng lagi. Masuk penjara? Tidak masalah. Asalkan Xiao Heng menderita lebih dari mati. Aku tidak peduli apapun. Oh ya, kamu belajar tari kan? Jika aku mematahkan kedua kakimu, apakah tarianmu akan lebih indah? Jangan! Jangan! Aku bisa membantumu menipu Xiao Heng untuk datang. Setelah dia datang, kamu bisa mematahkan kedua kakinya dengan ini. Dia tidak bersenjata, pasti tidak bisa melawanmu. Kamu mau membantuku menipu Xiao Heng? Bukankah kamu sangat mencintainya? Cinta? Dia menghinaku begitu rupa. Aku tidak mau mengorbankan nyawaku untuknya. Dia tidak layak untukku. Kamu kejam sekali. Memang benar, tidak ada yang lebih kejam dari hati wanita. Baik, aku beri kamu kesempatan ini.
Asalkan kamu bisa membantuku menipu Xiao Heng datang. Aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Aku akan menelepon Xiao Heng. Lalu bilang, aku ingin bertemu sekali lagi. Nanti saat dia datang, kamu bisa balas dendam sepuasnya. Halo, Xiao Heng. Ponsel Sheng Sheng tidak bisa dilacak. Bagaimana? Pesan darurat dari Sheng Sheng tidak bisa menemukan lokasinya. Xiao, jika sesuatu terjadi pada Sheng Sheng, aku tidak akan memaafkanmu. Xia Sheng. Xiao Heng, Aku di sini. aku tahu kau tidak suka aku. Aku masih ingin menemuimu untuk terakhir kalinya. Kamu ikuti jalan konser tadi malam. Terus ke timur sampai ujung, ada tempat pembuangan sampah yang sudah tidak terpakai. Pemandangan di sini sangat indah. Xiao Heng, ini adalah kode darurat antara aku dan Sheng Sheng. Pasti dia dalam masalah. Bagaimana ini? Kakak. Kita bisa mengirim satu orang teman, menyamar sebagai Xiao Heng dan masuk ke pabrik. Kita bisa menunggu kesempatan di dalam. Tidak bisa. Luo Yangze menginginkan aku. Jika dia tahu dia ditipu, dengan sifatnya, dia pasti akan langsung membunuh Sandra. Bagaimanapun juga, aku akan membawa Sheng Sheng keluar dengan selamat. Aku ubah pikiran, aku bisa melepaskanmu. Tapi kau harus membuatku senang dulu. Jangan! Lepaskan aku dulu. Kau mengikatku, kau juga tidak nyaman. Lepas. Lepas kamu, ya? Bukan, aku tidak berani. Aku susah payah membujukmu untuk membiarkanku hidup. Jika aku lari, membuatmu marah, bukankah aku rugi besar? Percayalah padaku sekali. Lagi pula kau tidak mungkin lari. Kau berani menipuku? Jangan! Kau berani menipuku? Jangan! Ah! Xiao Heng, Sheng Sheng, kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Xiao Heng, Sheng Sheng. Panggil 120. Sheng Sheng, kamu banyak berdarah. Kamu terluka. Ada orang terluka di sini. Lokasi kami di tepi pantai. Sheng Sheng. Xiao Heng. Katakan padaku, 4 tahun lalu, orang yang kau beri anggrek kupu-kupu untuk mengungkapkan perasaan, apakah itu aku? Sudah saat seperti ini, kau masih menanyakan hal seperti ini? Katakan padaku, apakah itu aku? Ya. Orang yang memberi anggrek kupu-kupu untuk mengungkapkan perasaan 4 tahun lalu, itu adalah kamu. Dan sepanjang SMA, semua anggrek kupu-kupu yang kamu terima, itu aku yang memberi. Sejak kelas 1 SMA, dari pinjam pulpen sama kamu di awal semester. Aku sudah suka sama kamu dari dulu. Jangan. Jangan. Sheng Sheng, jangan takut, ayah di sini. Ayah. Sheng Sheng, kamu benar-benar membuatku kaget. Aku pikir aku tidak akan pernah. Sudah, jangan menangis. Aku sekarang baik-baik saja.
Xiao Heng mana? Kenapa dia tidak di sini? Kok kamu masih memikirkan si brengsek itu? Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan mengalami ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Heng. Itu karena aku, bukan salah dia. Sheng Sheng, sampai sekarang kamu masih membela si brengsek itu? Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan lari sendirian dan sedih seperti ini. Luangkan. Membeles dan damnya padamu? Sheng Sheng. Xiao Heng bukan orang seperti itu. Kalian semua pikir Xiao Heng pernah di penjara. Tidak ingin aku dekat dengannya, pikir semua yang terjadi hari ini. Karena dia. Tapi yang tidak kalian tahu, Xiao Heng membunuh saya. Karena aku. Kalau bukan karena kejadian hari ini, aku tidak tahu kapan akan tahu kebenarannya. 4 tahun lalu di acara kelulusan, aku sedang ganti baju di ruang ganti. Luo Yang De. Dia memotretku diam-diam pakai HP. Xiao Heng melindungi aku, dia baru. Ayah, kakak, kalian tahu tidak? Setiap kali kalian salah paham padanya, hatiku sakit sekali. Pernahkah kalian berpikir, kalau bukan karena aku, dia juga bisa punya masa depan cerah, dia juga bisa bersinar di bidang yang dia cintai. Sheng Sheng, Xiao Heng benar-benar memukuli orang. Karena kamu. Kalau bukan karena aku, kenapa Luo yang balas dendam padaku? Ayo pergi, ayah. Kalau kita pergi, bagaimana dengan Sheng Sheng? Yang paling dia ingin temui sekarang bukan kita. Nak, dia ingin ketemu kamu, masuklah. Terima kasih, Paman. Xiao Heng. Kenapa kamu juga terluka? Gak apa-apa, ini udah gak berdarah lagi. Sebentar lagi sembuh. Sakit? Enggak. Tahan ya. Ham. Xiao Heng. Aku hari ini benar-benar takut. Jangan takut, orang jahatnya sudah dihukum. Aku takut aku gak bisa ketemu kamu lagi. Gak akan. Aku kan sekarang masih di sini nemenin kamu. Kalau gitu, temenin aku seumur hidup. Oke. Aku akan temenin kamu seumur hidup. Aku manis gak? Manis. Kamu tahu gak, setiap kali kamu nolak aku dulu. Sedih banget aku. Kamu bilang kita gak kenal, kamu hapus kontak aku di WeChat. Kamu juga bilang cintaku murahan. Maaf aku salah, mulutku jelek. Aku gak akan ngomong gitu lagi.
Kamu pukul Luo Yangze sampai cacat demi aku. Sekarang orang jahatnya sudah dihukum. Tapi kamu juga kehilangan 4 tahun terbaik dalam hidupmu. Kamu tahu gak, nilai ujian nasionalmu 08. Peringkat 10 sekota. Kalau aja Luo Yangze gak menculikku. Aku gak sengaja tahu hal ini. Apa kamu mau sembunyiin ini dariku selamanya? Iya. Kamu. Aku masih ingat. Waktu itu kamu nulis di papan tulis. Kampus impianmu adalah Institut Teknologi. Tapi Institut Teknologi diganti penjara. Worth it gak? Untuk kamu, worth it. Aku berharap di 4 tahun yang hilang ini, aku bisa selalu nemenin kamu. Aku berharap setiap kali ngasih kamu anggrek kupu-kupu, itu adalah aku sendiri. Untuk kamu, aku gak nyesal. Kamu gak perlu papahin aku. Dokter aja bilang aku boleh pulang. Gak boleh? Kalau kamu jatuh gimana? Udah gak usah anterin, kalian anak muda. Lanjut main aja di sini. Aku sama si Chen duluan balik ke Beijing. Masih banyak urusan di kantor yang menunggu. Ayah, dengan dia di sini, kamu tidak perlu khawatir. Paman, tenang saja, semoga perjalananmu lancar. Baiklah, pulang saja. Ayah, kamu benar-benar setuju dengan Xiao Heng? Berkencan dengan Sheng Sheng? Meskipun Xiao Heng berkelahi untuk Sheng Sheng, tapi dia sangat impulsif, sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya. Ini hanya pacaran, belum sampai tahap pernikahan. Anak ini sedikit mirip dengan aku waktu muda. Dia punya semangat yang kuat. Aku percaya dia pasti bisa sukses besar. Soal di penjara, Xiao Heng waktu itu masih muda dan panas hati. Bisa dimengerti. Kakakmu tidak suka padaku, menyalahkanku karena membawa pergi adiknya. Dia mungkin hanya tidak terlalu kenal denganmu. Nanti kalau sudah kenal pasti baik. Kamu cukup sadar diri, kakak Chen memang tidak suka padamu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ngomong sembarangan, coba tanya-tanya di seluruh kota. Soal Xiao Ershao, adakah yang bilang dia baik? Kakak Chen bilang, adiknya tidak boleh menikah dengan orang sepertimu, yang tidak berguna sama sekali. Kamu masih ngomong sembarangan. Sebelum bersama Xia Sheng, aku tidak peduli pendapat orang lain, yang penting hidup nyaman. Tapi sekarang berbeda, Sheng Sheng, suatu hari nanti, aku pasti akan berdiri di sampingmu dengan bangga. Fugu dan Miao Miao, mereka pergi terjun payung. Makan siang hanya kita berdua. Baik. Bos. Tuan, Terima kasih, Sheng Sheng, kamu lihat dulu. Tidak ada nafsu makan. Kamu lihat saja. Udang tumis longjing. Tumis rebung, daging kecil saus, dan bakpao kepiting. Sayuran campur, sup iga kuda, untuk makanan penutup. Aku mau 1, es yang mei, dan 1 lagi. Kita cuma berdua, tidak akan habis. Kalau begitu, terserah kamu. Terima kasih. sama-sama, tunggu sebentar ya. Kamu pesan banyak sekali, ada lauk, sup, dan makanan penutup. Kalau tidak habis, sayang kan? Tidak banyak kok. Menurutku, ini pertama kalinya kita berdua. Kencang 88.998. Menurutku tentu harus lebih formal. Nanti setelah kembali ke Beijing,
Aku akan traktir kamu pesta mancuhan. Pesta Mangshuhan. Ham, Kamu memperlakukanku seperti ratu ibu ya? ham. Makanan sudah lengkap, silakan dinikmati. Terima kasih. Aku penasaran. Hari ini kamu memesan makanan yang kebetulan kesukaanku. Xiao Heng, jujur deh, ada apa ini? Aku ingat waktu di sekolah, setiap kali kamu beli makan di kantin. Kamu selalu ambil udang dan rebung. Lalu, menu sup di kantin berbeda setiap hari. Hanya hari Jumat ada sup tulang dengan water chestnut. Jadi kamu hanya minum sup di hari Jumat. Ikan asam manis di kantin sangat terkenal. Tapi kamu tidak pernah makan, jadi aku tebak. Kamu mungkin tidak suka ikan. Lalu, aku ingat sekitar semester 2 kelas 2 SMA. Aku pernah dengar kamu bilang ke Miao Miao. Di rumah ada asisten baru. Yang bubur akar teratainya enak banget, kamu makan setiap hari. Entah bubur akar teratai di sini cocok dengan seleramu atau tidak. Nanti kamu coba. Menu lainnya aku pesan sesuai tebakanku. Kupikir kamu akan suka. Xiao Heng, Ham, selama SMA perhatianmu selalu tertuju padaku ya? ham, mataku hampir menempel di tubuhmu. Ayo, buka mulut, ah. Aku juga mau disuapin. Ini orang-orang pada lihat. Tapi mereka juga pada saling suap. Shan. Apa? Sekarang tahu malu, semalam waktu menciumku. Tidak seperti ini. Xiao Heng, Sebentar aku perkenalkan kamu ke tim. Jangan lihat fisik mereka besar-besar, tapi baik semua. Pertama kali ketemu, jangan takut. aku tidak akan takut. Kak Heng, final segera dimulai. Aku sebentar ke sana. Kejuaraan motor di Haicheng kali ini sepertinya cukup meriah. Kenapa kamu tidak ikut? Gelar juara kompetisi seperti ini sudah kurai semua. Ngulang lagi buat apa sih? Wah, kamu hebat banget ya. Kalau ikut lagi, juara pasti jadi milikmu dong. Lihat dong pacarmu siapa. Bang Xiao. Gimana latihan dua orang itu? Santai aja Heng, anak tim kita emang jago semua. Pasti juara. Oke, Heng, kok nggak perkenalin istri? perkenalkan, ini istriku. Xia Sheng. Salam kenal Mbak. Nggak heran Bang Xiao nggak mau sama cewek lain, soalnya seantero Beijing. Susah cari yang secantik Xia Sheng. Apalagi yang lebih ganteng. Ternyata emang gak ada yang lain. Bang Xiao kita emang jomblo berat. Para peserta, Lihat dua yang ngebut bareng itu, nomor 6 sama 11. Sudut miring mereka waktu belok, namanya teknik knee down. Nggak berani? Siapa yang berani kayak gitu? Tadi mereka masih di posisi 5-6. Santai, lihat tuh. Pembalap depan ambil garis luar pasti ninggalin celah dalam. Nah ini waktunya gas. Ini kayak main kartu, harus tebak. Kartu lawan berikutnya apa?
Pembalap depan pertahanannya ketat banget. Nomor 6 mau pakai taktik ngepres, blind spot tikungan. Itu kartu asnya. Yes. Ingat ya. Balapan itu. Kayak ngejar cewek, harus tahu kapan harus gas. Kapan harus nunggu. Cantik nggak? Di seluruh dunia kamu yang paling cantik. Duh. Jadi foto gue lumayan bagus ya? Kok nggak bilang karena aku emang cantik? Jadi kelihatan bagus? Iya. Sheng Sheng kita emaha cantiknya nomor 1. Ngapain sih, nggak mikirin. Perasaan kita yang jomblo ini, Aduh. Gak usah ribut, minggir sana. Shang. Udah. Sudah larut malam, ayo semua pulang dan istirahat. Pesta kemenangan kita minum lain kali, oke? Kakak ipar, tadi abang memanggilmu apa? Shang. Mulutmu kurang ajar ya? Kak Heng Jaa, aku kan mak comblang kalian berdua. Kamu nikah, aku harus duduk di meja utama. Mak comblang ya? Aku tendang lagi. Ja, ayo pergi. Oke Kak Heng, tidak mengganggu kalian berdua lagi. Kita minum sendiri saja. Ayo pergi. Sheng Sheng, Heng, tambahin aku di WeChat dong. nggak. Hah? Dulu ada orang yang menghapusku dengan sangat cepat. Aku tambah kamu, tapi kamu nggak ngomong sepatah kata pun. Tiba-tiba lempar 1000 yuan, terus hapus aku. Sekarang kamu mau tambah aku lagi? Jangan mimpi. Sheng Sheng, aku salah, tambahin aku dong, tambahin aku. Banyak yang mau nambahin aku di WeChat. Aku nggak sembarangan nambahin orang, loh. Aku ada ide, gini aja, jadi. Setelah kita saling nambah di WeChat, kamu hapus aku lagi. Berimbang, oke? Aku ada ide, kamu adu push up sama mereka. Kalau kamu menang, Aku akan nambahin kamu lagi. Kak Ye, mereka ngomong apa? Sial, benar-benar sial. Dongzi, yang paling jago push up di antara kita. Aku akan adu sama dia. oke. Beneran mau adu, Kak Heng? Adu yang serius, nggak boleh ngasal. Aduh, aku nggak bisa, kakak ipar. Kak Heng terlalu hebat, nggak bisa menang. Serius, Ja, cepat, ayo. Cepat, ayo. Pin. Siap, 02, pin. Mulai, 1, 2, 3. 41, 42, 43, 02, 44, 02, 44, 02, 44, Dongzi, benar-benar gak beka. Kamu beneran adu sama Kak Heng? Aku nggak kuat, Kak Heng terlalu jago, 02 pin. Aku menang, nah, WeChat. Kamu mau pergi kemana? Nambahin WeChat, Ja. Oke, Ja, nambahin, Ja, nambahin. Oke. Lihat kamu, Ja. Berkeringat, Ja. Kepala sampai basah, Ja. Adu, JAA, adu, JAA, adu. Berkeringat, JAA. Aku tidak lah, baru 52 Ja. JA lain kali aku buatkan 520 untukmu Ja. Pin 02 pin Heng Koko pin.
Lain kali kakak ipar datang lagi ke tim, kasih tahu aku izin. Aku tidak mau makan dog food kalian berdua lagi. Kalau tidak bisa, kalian lihat di tim, siapa yang cocok, kalian berdua. Sudahlah, daripada begini. Lebih baik aku makan dog food kalian berdua saja. Aku pergi dulu. Dadah. Sampai jumpa di ibu kota. Sudah matang beberapa, ini. Kalau begitu aku makan semuanya. Permisi, apakah Anda Xia Zisheng? Guru Xia? Iya, aku. Aku murid dari sekolah tari Hai Cheng. Anda adalah idolaku. Bisa foto bersama dengan Anda? Tentu saja boleh, ayo. Koko, bisa bantu kami foto? Oke. Bagus, senyum. Dekat sedikit Jia. Terima kasih Guru Xia. Guru, boleh aku nanya sedikit? Koko di sebelah Anda ini siapa? Dia pacarku. Guru Xia, ternyata Anda suka tipe seperti ini aja. Selera Guru Xia memang beda ya? Bukan Koko, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak bermaksud apa-apa. Itu, sudah tidak ganggu kalian dulu. Sampai jumpa Guru Xia. Dadah. Selera aku kenapa beda ya? Beda itu artinya selera kamu bagus. Sok tahu ja. Sheng, tadi kamu mengakui hubunganmu dengan begitu terbuka. Kamu tidak takut sedikit berpengaruh pada kariermu? Masa sih? Pacaran adalah kebebasanku sendiri. Lagi pula aku pacaran serius dengan orang yang serius. Bagaimana bisa mempengaruhi pekerjaanku? Maksudku jangan-jangan mereka tahu kamu pacaran dengan preman paling gagal di ibu kota. Tidak takut mereka kecewa dan unfollow? Xiao Heng. Aku berharap orang yang menyukaiku. Karena kemampuan profesionalku yang luar biasa. Bukan karena kehidupan pribadiku. Dan kamu pasti akan bersinar. Aku percaya padamu. Aku cuma iseng nanya. Kamu yakin cuma iseng nanya? Tentu, kalau tidak, apalagi yang bisa dia katakan? Kata-kata yang bikin aku nggak nyaman. Aku tahu dulu kita bersama. Pasti banyak orang yang merasa kita nggak cocok. Xiao Heng. Di hatiku, kamu selalu yang terbaik, Ja. Sheng, aku sudah memilih untuk bersamamu. Aku nggak pernah berniat melepaskanmu seumur hidup, JR. Sheng, beri aku waktu. Aku pasti akan membuat diriku pantas untukmu. Ayo berselang. Minum. Kamu ngumpulin ikannya? Cepat minum. Istirahatlah lebih awal, besok kita harus kembali ke Beijing. Kamu juga istirahat lebih awal, besok kamu harus menyetir. Ngapain kalian berdua? Nggak seru banget. Lagi-lagi memperlakukan kita yang jomblo, Ina. Nggak, mau. Aku antar kakak iparku pulang dulu. Cepat pergi, Minan. Cepat pergi. Aku nggak mau main dengan kalian. Nggak seru mereka berdua. Ayo main shoot. Dulu pakai dana yang kakek tinggalkan, aku sudah dapat untung. Tapi setelah keluar penjara, aku nggak main saham lagi. Sekarang ada Sheng. Sudah pulang? Aku beli sarapan pagi. Kok beli banyak banget? Ini semua makanan khas daerah sini. Kalau sudah pulang, kamu nggak bisa makan ini lagi. Tadi malam aku cari info di internet, katanya bakmi Baoluo di Suji paling enak.
Chong Lo Tai Es Cheong Fan juga enak, kue kelapa dan kue ketan jari. Harus di OST House yang paling otentik. Coba cepat. Kamu beli sarapan, keliling 1, 2, 3, 4, 5 toko? Cuma sarapan, bodoh kecil, cepat makan. Pakai mobil bolak-balik cepat kok. Makan selagi hangat. Tante, kita ketemu di Beijing ya? Xia Sheng, kamu naik mobilku datang. Kenapa pulang naik mobil dia? Fu Xiao belakangan ini gak suka sama aku ya? Apa kamu terlalu sering main pacaran dengan Sheng Sheng kita? Aku tidak suka kamu. Sheng Sheng milikmu, jijik banget. Sheng Sheng mobil jeleknya, enggak nyaman kayak punyaku. Bener sih. Tapi aku suka naik mobil jeleknya dia. Oh, Xia Sheng, lupa teman karena cinta. Datang bertiga, pulang berpisah. Hubungan kita tipis, persahabatan plastik. Dadah. Kalau bukan karena kamu ngehalangin, ngomong mulu. Kita udah sampai ibu kota dari tadi. Dah, Ayo pergi. Fu Cheng belakangan ini kayaknya gak suka sama aku. Fugo sama Miao Miao, mereka tumbuh besar bareng aku. Dia mungkin mikir aku terluka karena kamu. Gak apa-apa. Kasih dia waktu, biar dia mikir sendiri. Maaf ya, udah nyakitin kamu sebelumnya. Asal kamu baik ke aku ke depannya aja. Pasti dong. Waktu cepet banget, belum puas sama kamu udah sampai. Berani tidur di mobilku? Gak takut aku jual kamu? Gak takut, kamu tega? Aku nunggu kamu 7 tahun, baru dapat kamu. Kamu pikir aku tega? Udah, sampai. Kamu mau ikut aku pulang? Ketemu bapak dan kakakku. Sebentar dulu baru pergi. Ini udah malam, aku gak mau ganggu istirahat Paman Xia. Besok pas urusan penting, aku baru resmi berkunjung. Urusan penting? Urusan apa? Urusan penting itu, Kamu ngomong sama aja nggak ngomong. cepetan istirahat, besok pagi aku jemput. Kamu ngomong sama aja nggak ngomong. Cepetan istirahat, besok pagi aku jemput. Aku pulang dulu ya. Kalau udah pulang telepon aku. Oke. Bapak, aku pulang. Nona sudah pulang. Sheng Sheng, kenapa pulang gak ngabarin? Bapak dulu, Sheng Sheng, kamu muncul tiba-tiba. Kaget kan? pulangnya sama Xiao Heng ya? Dia udah pergi? Dia yang anterin aku. Katanya udah malam. Enggak jadi ketemu bapak. Besok baru resmi berkunjung. Memang orang yang tidak punya sopan santun, udah di depan rumah. Gak mampir salam-salam dulu, malah dibela-bela. Kak, kok mulai lagi? Barusan kan udah ku bilang. Xiao Heng cuma merasa hari ini sudah terlalu malam. Takut ganggu kalian, besok baru datang resmi silaturahmi. Dia mau ngapain sih? Kayaknya ada yang seneng lihat dia datang deh. Udah. Sheng Sheng, udah sore nih, kakakmu demi ulang tahunmu. Pesan khusus dari luar negeri, 1 set gaun dan perhiasan. Coba lihat suka atau enggak. Beneran? Kak, kamu pesenin apa sih? Di mana? Cepetan tunjukin dong. Dasar manis mulut. Eo Sapetan. Lapor Sheng Sheng, aku sudah sampai rumah dengan selamat. Perintah apa?
Perintah apaan sih? Dasar bego. Lagi ngapain? Ya lagi kangen kamu dong. 4 tahun gak di sini, jagoan pacarannya? Pintar banget ngomong manis. Mana ada? Cuma sama kamu aja kok. Gitu ya? Berarti bakatmu emang jago bikin seneng deh. Ah sudahlah. Kalau emang beneran jago. Bukannya dari dulu udah bisa dapetin kamu? Ngapain nunggu sampai sekarang? Kamu lagi ngapain? Lagi mikirin kamu. Ngapain niru-niru sih? Soalnya aku beneran suka sama kamu. Udah ya, istirahat yang cukup. Besok masih ada urusan penting. Selamat malam. Urusan penting. Paman Sia. Nona, young Master Xiao sudah datang. Datang. Paman Sia, hari ini saya sengaja datang menghadap. Ingin membahas urusan pernikahan saya dengan Sheng Sheng. Ini pusaka turun-temurun keluarga saya, sertifikat tanah dan properti. Semua sudah saya alihkan atas nama Sheng Sheng. Maksudnya, pamer kekayaan? Kira saya butuh uangmu? Kamu dan Xiao Zeshan emang bapak anak yang mirip. Dia duluan ngajuin lamaran, gagal, sekarang giliranmu. Apa Sheng Sheng harus banget menikah dengan keluarga Xiao? Paman salah sangka, semua properti ini hasil balap motor. Sama main saham, bukan dari keluarga Xiao. Selain Sheng Sheng, saya tidak pernah berniat mendapat apapun dari keluarga Xia. Milik Sheng Sheng. Selamanya akan tetap miliknya, punyaku juga jadi miliknya. Ayah. Ayahmu sering banget. Masa iya? Aku makan calon menantumu? Calon suami? Ayah, kamu setuju kami bersama? Ayah sebenarnya tidak pernah melarang kalian, asalkan kamu bahagia. Asalkan dia benar-benar mencintaimu, ayah tidak keberatan. Ayah, bagaimana bisa kamu begitu sembarangan? Menyetujui dia menikahi Senggi-Senggi. 2 hari lagi adalah ulang tahun Sheng Sheng. Aku berencana mengumumkan pernikahan kalian di pesta ulang tahunnya. Terima kasih, Paman. Ayah, aku akan mengantarnya keluar dulu. Percayalah. Aku sudah menyelidiki dia, memang bakat yang menjanjikan. Asalkan dia baik kepada Sheng Sheng, sudahlah. Tak disangka, ayahku begitu cepat menyetujui lamaranmu. Mertua seperti apa yang tidak bisa kutaklukkan? Sheng Sheng, aku tahu aku tampan. Kamu tidak perlu terus-terusan menatapku. Jangan sok bangga. Jangan senang dulu. Sekarang ayahku yang setuju, aku sendiri belum setuju. Apa? Kamu tidak mau menikah denganku? Kamu bahkan belum melamar. Bagaimana aku bisa menikah denganmu? Sheng Sheng, kemari. Miao miao, kamu datang? Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Jangan pedulikan, ayo kita ganti baju. Teman bangku depan, kali ini aku tidak meminjam pulpenmu. Aku ingin meminjam sisa hidupmu. Siswa Xia Sheng, aku Xiao Heng. Raja telah terkenal di sekolah menengah internasional.
Pengakuan cinta ini terlambat 4 tahun, tidak tahu. Apakah kamu masih mau menungguku? Xia Sheng. Menikahlah denganku. Manakala dengannya. Aku mau. Siam Dong. Hadirin, terima kasih telah datang hari ini. Di pesta ulang tahun putriku yang ke-22. Xia punya kabar gembira untuk diumumkan, tanggal 6 bulan depan. Aku akan mengadakan pesta pertunangan. Untuk putriku dan Tuan Xiao Heng. Humph. Selamat ulang tahun. Hadiah ulang tahun apa yang kamu siapkan untukku? Kenapa misterius sekali? Jangan buru-buru, nanti kamu akan tahu. Sheng, kamu ganti baju dulu, tunggu aku di sini. Bicaralah baik-baik dengan ayahmu, jangan marah. Baik. Ada apa? Kamu sengaja melawan aku ya? Aku sudah bolak-balik urus pernikahanmu dengan putri keluarga Xia. Nggak berterima kasih juga nggak apa-apa, malah berani membantah aku? Sekarang kamu malah cuci tangan dari aku. Langsung deh merayu putri keluarga Xia. Kenapa? Sengaja mau mempermalukan bapakmu ya? Jaga mulutmu. Aku sudah lama gak ada hubungan dengan keluarga Xiao. Kamu benar-benar anak durhaka tulen. Dapat perhatian keluarga Xia, langsung mau lepas tangan dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao? Kalau bukan karena bantuan kakekku dulu, mana ada keluarga Xiao sekarang? Aku nggak sehebat kamu sih. Mertuamu baru meninggal, langsung main tangan sama istrimu sendiri. Sampai dia kabur dari rumah. Xiao Zeshan. Aku peringatkan kamu. Maskapai penerbangan keluarga Xia akan tetap milik keluarga Xia selamanya. Proyek kerja sama bisnis keluarga Xia juga nggak akan pernah melibatkan keluarga Xiao. Dan juga, kalau kamu berani menyentuh Xia Sheng sedikit pun, aku akan bocorkan niat aslimu ke semua orang. Coba aja kalau nggak percaya. Kamu bukannya mau ganti baju? Aku khawatir sama kamu.
wajahmu. Bohong, aku nggak apa-apa. Ayo, aku temanin kamu ganti baju. Bisa nggak kamu bantu aku? Bantu aku. Resletingku nggak bisa dibuka, tolong bantu aku. Yakin mau aku bantu? Cuma perlu kamu bantu buka resletingnya aja. Sisanya aku urus sendiri. Oke. Kalau gitu kamu balik badan dulu. Apa nggak bisa dibuka ya? Barusan kayaknya ada rambut yang nyangkut di dalam. Makanya tadi nggak bisa dibuka. Coba lagi deh. Apa sakit? Aku pelan-pelan. Xiao Heng, kamu keluar dulu aja. Aku mau rapihin baju dulu. Sebenarnya kamu udah siapin hadiah ulang tahun apa sih? Kalau nggak kasih tahu sekarang juga, ulang tahunmu udah lewat nih. Masih ada waktu. 3. Ini untukku. Mungkin, bisa jadi. Tidak. Kapan kamu menyiapkannya? Bukankah kamu selalu bersamaku? Aku baru saja naik dan belum menyadarinya. Aku bisa sulap, loh. Kalau begitu, bolehkah aku membuka hadiahku sekarang? Penyihir hebatku. Tentu saja, putriku. Lucu sekali. Lucu sekali. Bagaimana kamu tahu aku suka anjing? Aku ingat waktu SMA. Kamu sering ke toko hewan setelah pulang sekolah. 3 tahun kamu di SMA internasional itu. Kucing dan anjing liar di sekitar sekolah kita. Jadi gemuk sekali. Kok kamu tahu semuanya? 3 tahun SMA, mataku hampir selalu tertuju padamu. Kamu pikir bagaimana aku tahu semuanya? Ini untukku. Iya. Untukmu. Sertifikat kepemilikan rumah, sertifikat hak atas rumah. Aku.
Tahu kamu mungkin tidak terlalu butuh ini. Tapi, ini juga semua hartaku. Aku hanya ingin memberikan semua yang kumiliki padamu. Mulai sekarang, kamu adalah bos besarku. Kamu benar-benar tidak menyisakan jalan mundur untuk dirimu sendiri. Bagaimana jika suatu hari aku meninggalkanmu? Bukankah kamu akan kehilangan segalanya? Bahkan jika kamu menipuku sampai tidak punya apa-apa lagi. Aku tetap rela. Sayangnya, aku tidak tertarik dengan celana dalammu. Tidak boleh. Saat aku menikah dengan Sheng Sheng, kamu bawakan kami cincinnya, oke? Oke, Beri dia nama. kamu akan dipanggil Raja Telat. Tunggu, tidak, Raja Telat. Sepertinya kamu sedang menyindirku. Aku tidak. Ini ada satu lagi Raja Telat. Lelah menikah? Lelah, sangat lelah. Menikah begitu melelahkan, sekali seumur hidup cukup. Kalau tidak lelah, kamu berencana menikah lagi? Aku tidak bilang begitu. Xia Si Sheng. Aku cinta kamu. Xiao Heng. Aku juga cinta kamu.